Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karin Kania Putri. Saya dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana salah satu peran dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Oke, pembahasan kali ini kita akan membahas tentang ontologi, epistemologi, aksiologi, dan keterkaitan ontologi, epistemologi, dan aksiologi tersebut. Yang pertama adalah pembahasan ontologi. Secara singkat, definisi ontologi tersebut hakikat dan objek ilmu. Ada beberapa pengertian dari ontologi. Yang pertama, kata ontologi ini berasal dari kata Yunani yang berasal dari kata Yunani dengan kata ontos. Ontos itu berarti ada atau eksis, dan logos itu berarti ilmu. Ontologi ini merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan atau realitas yang menjadi objek ilmu. Ontologi berfokus pada apa yang ada di balik segala sesuatu yang dianggap ada atau mungkin ada. Terus ada beberapa peran ontologi dalam objek kajian ilmu. Yang pertama, membantu menentukan objek studi ilmiah secara spesifik agar bidang kajian terarah dan tidak meluas tanpa batas. Yang kedua, memastikan pemahaman yang jelas tentang sifat dasar dari objek ilmu untuk menghindari kekeliruan definisi. Yang ketiga, mengarahkan para ilmuwan dalam menetapkan batasan-batasan studi agar hasil penelitian lebih berfokus dan bermakna. Di sini saya mengambil contoh objek ontologi dalam berbagai ilmu, itu banyak. Salah satunya ada contohnya biologi dan ekonomi. Saya di sini mengambil contohnya biologi. Kenapa? Di sini objek kajian biologi ini objeknya itu memahami tentang makhluk hidup, dan fokusnya itu terhadap kehidupannya, fungsi organnya, struktur tubuhnya. Makhluk hidup ini ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Itu dari biologi. Dari ekonomi objek kajiannya itu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Terus fokus objek kajiannya apa? Fokus objek kajiannya itu salah satu produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa. Pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang epistemologi. Secara singkat, kata epistemologi itu berarti tentang cara memperoleh ilmu. Bagaimana nih cara memperoleh suatu ilmu? Pengertian epistemologi berasal dari kata Yunani yang ada kata episteme yang berarti pengetahuan, dan logosnya itu berarti ilmu. Secara harfiah, epistemologi merupakan cabang filsafat yang berfokus pada kajian tentang bagaimana ilmu pengetahuan diperoleh dan diuji kebenarannya. Epistemologi berperan untuk menelaah suatu sumber pengetahuan seperti indera, akal, dan pengalaman. Selain itu, epistemologi juga memberikan metode yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan yang sah. Dalam filsafat ilmu, epistemologi memastikan bahwa proses memperoleh ilmu didasarkan pada langkah yang benar, sehingga hasil pengetahuan dapat dipercaya dan digunakan secara logis. Mempelajari epistemologi, ada beberapa metode-metode untuk memperoleh suatu ilmu. Yang pertama ada empirisme, yang kedua ada rasionalisme, dan yang ketiga ada metode ilmiah. Apa sih yang arti dari ketiga metode tersebut? Yang pertama ada empirisme. Empirisme adalah suatu pengetahuan didasarkan pada pengalaman yang diperoleh melalui panca indera. Contohnya termasuk observasi fenomena seperti air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius yang hanya dapat diketahui melalui pengalaman langsung. Jadi kita mendidihkan air dengan menggunakan alat untuk mengecek suhu air tersebut.
Itu dilakukan dengan secara langsung, dengan merasakan air tersebut panas atau melihat air tersebut mendidih. Dan yang kedua ada rasionalisme. Eh, Rasionalisme adalah pengetahuan diperoleh melalui akal dan logika tanpa melibatkan pengalaman langsung. Contohnya, dalam kebenaran matematis seperti 2 tambah 2 sama dengan 4 yang dapat diketahui tanpa memerlukan bukti fisik. Ada yang ketiga, metode ilmiah. Metode ilmiah yakni proses sistematis melalui tahapan observasi, hipotesis, eksperimen, dan kesimpulan. Metode ini dilakukan atau digunakan secara luas dalam penelitian modern, misalnya dalam menguji pengaruh pupuk tertentu terhadap pertumbuhan tanaman. Ada beberapa contoh cara memperoleh pengetahuan. Yang pertama, penelitian sains melibatkan eksperimen dengan metode ilmiah, misalnya menguji apakah sebuah tanaman tumbuh lebih baik dengan pupuk organik atau dibandingkan dengan pupuk biasa. Yang kedua, ilmu sosial memanfaatkan wawancara, survei, dan observasi untuk memahami perilaku manusia. Contohnya, mencakup survei tentang kebiasaan belajar siswa di sekolah. Ada juga contoh yang ketiga, pengalaman sehari-hari, merujuk pada pembelajaran melalui pengalaman langsung. Sebagai contoh, mengetahui bahwa api itu panas karena pernah menyentuh secara langsung. Oke, untuk pembahasan yang ketiga, ada yang namanya aksiologi. Apa itu aksiologi? Secara singkat, aksiologi diartikan dengan untuk apa ilmu digunakan. Pengertiannya tersendiri berasal dari kata Yunani, dari kata axios, yang berarti nilai, dan logos itu ilmu. Jadi nilai ilmu itu, nilai ilmu tersendiri. Aksiologi membahas sejauh mana ilmu bermanfaat bagi manusia serta bagaimana etika dijalankan dalam penerapannya. Dalam filsafat ilmu, aksiologi bertujuan memastikan ilmu tidak hanya dipastikan tetapi juga digunakan untuk memberikan nilai positif sesuai pedoman etika. Aksiologi mencakup diskusi tentang dampak ilmu terhadap kehidupan manusia yang berorientasi pada tanggung jawab moral dan pengaplikasiannya. Ada beberapa fungsi dari aksiologi. Yang pertama, aksiologi membantu menentukan manfaat ilmu bagi manusia, seperti contohnya kemajuan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, kita sudah merasakan kemajuan teknologi tersebut. Contohnya, adanya gadget, adanya laptop, adanya kendaraan-kendaraan seperti motor, mobil, itu kita rasakan kesejahteraannya. Yang kedua, mengarahkan penggunaan ilmu agar tidak menimbulkan kerugian, terutama dalam bidang teknologi dan sosial. Yang ketiga, menjaga etika penelitian seperti dalam ilmu kedokteran, memastikan setiap tindakan ilmiah dilakukan dengan memperhatikan hak asasi manusia. Ada beberapa contoh penerapan aksiologi dalam kehidupan kita. Yang pertama, teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi ini mempermudah kehidupan manusia seperti internet. Contohnya harus diimbangi dengan upaya mencegah penyebaran berita palsu dan praktek cyberbullying, terutama itu dalam media sosial. Yang kedua, dalam ilmu kedokteran, aksiologi hadir untuk memastikan eksperimen medis dilakukan secara etis, melindungi subjek manusia dari eksploitasi. Dan yang ketiga ada penggunaan energi nuklir yang sangat bermanfaat sebagai sumber energi ramah lingkungan. Namun juga perlu diwaspadai agar tidak disalahgunakan menjadi senjata berbahaya. Pembahasan yang keempat adalah keterkaitan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Contoh keterkaitan dalam pendidikan. Ontologi itu dalam proses pembelajaran siswa berfungsi menjawab pertanyaan tentang apa yang dipelajari, misalnya materi pembelajaran seperti matematika, bahasa, atau ilmu sosial. Terus, epistemologinya membahas bagaimana cara pembelajaran dilakukan, seperti metode observasi, latihan, diskusi, kelompok, atau eksperimen sederhana yang memahami konsep.
Dan yang ketiga, aksiologinya menekankan manfaat pengetahuan yang diperoleh seperti meningkatkan daya pikir kritis dan kemampuan analisis siswa sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan. Contoh kasus lengkap keterkaitan ketiga cabang filsafat. Yang pertama, ada ontologi, penelitian tentang pengaruh penggunaan gadget pada anak SD, menyoroti perilaku anak sebagai objek utama kajian, termasuk intensitas dan pola interaksi mereka dengan gadget. Yang kedua, epistemologinya. Dalam penelitian ini, metode seperti survei, observasi langsung, dan eksperimen digunakan untuk memahami kolerasi antara penggunaan gadget dan perilaku anak secara mendalam. Yang ketiga, aksiologinya. Tujuan riset adalah mengidentifikasi dampak positif dan negatif gadget agar dapat memberikan rekomendasi penggunaan yang baik sehingga orang tua dan sekolah dapat mengawasi lebih baik demi kesejahteraan anak. Kesimpulan yang saya bahas dari awal sampai akhir, ontologi menentukan apa yang dipelajari dengan mengidentifikasi hakikat dan objek dari ilmu tersebut. Misalnya, ilmu biologi mempelajari tentang makhluk hidup, sementara ilmu ekonomi mempelajari tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Epistemologi menentukan bagaimana caranya mempelajari ilmu tersebut dengan memastikan metode yang digunakan logis dan dapat dipercaya. Hal ini mencakup penggunaan metode ilmiah, pengamatan, dan pengalaman untuk memperoleh pengetahuan. Dan yang ketiga, aksiologi memastikan ilmu digunakan untuk manfaat yang jelas. Ilmu harus diarahkan agar membawa dampak positif bagi manusia, menghindari penyalahgunaan, serta memenuhi etika dalam penelitian. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari awal sampai akhir. Jika ada pertanyaan boleh di dalam kolom komentar. Nanti salah satunya saya akan jelaskan kembali.